Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga. Bab 265, Jalan Orang Mati. Little Demoness. Bibir Feng Feiyun sedikit bergerak. Sungai Crimson menyerupai cermin. Beberapa asap menempel di atas dan gambar di permukaan perlahan menghilang. Namun, itu meninggalkan kesan abadi bagi ketiga penonton. Little Demoness benar-benar naik ke puncak-puncak. Apakah dia tidak takut dengan kutukan yang fatal? Feng Feiyun ingin pergi, tetapi setelah melihat gambar itu, dia berhenti dan memperhatikan bahwa langkah Little Demoness sangat aneh. Meskipun menempuh jalan berliku ke puncak, dia tidak diserang oleh kilat. Apakah ini cara khusus untuk mendaki gunung? Bagaimana dia tahu metode ini dan mengapa dia pergi ke sana? Gerakan itu sangat aneh. Bagaimana kalau kita mengikuti jejaknya, mungkin kita bahkan bisa naik ke puncak. Bi Ningsuai cukup bersemangat dan berpikir untuk pergi ke sana untuk pohon daomisasi. Dia mengeluarkan panci yang ditinggikan untuk mencoba lagi. Dia terbang di atas sungai berdarah dan turun ke sisi lain tepat ke langkah pertama Little Demoness. Tidak ada serangan terhadapnya saat ini. Dia dengan gembira berseru, haha, seperti yang diharapkan. Ini adalah makam Master Klan Feng pertama, jadi itu penuh bahaya. Setelah merenung sebentar, Feng Feiyun juga melayang di atas sungai besar. Ketika dia melihat ke bawah untuk melihat kerangka raksasa itu, dia merasakan dingin lainnya. Dia dengan cepat memalingkan muka dan menyeberangi air dengan tergesa-gesa. Sementara itu, Bi Ningsuai telah membuatnya sangat jauh di jalan sempit menuju puncak, seolah-olah dia takut Feng Feiyun akan mengambil pohon daomisasinya. Wang Meng mengikuti mereka dan bertanya pada Feng Feiyun, "Paman, gadis kecil itu adalah Demon Clan Feng. Tempat apa ini?" Petik 2. Bahaya dari tempat ini tidak kurang dari tanah terlarang kuno. Jangan terlalu banyak bertanya, ikuti saja aku. Feng Feiyun sangat berhati-hati di sepanjang jalan dan mengamati topografi daerah ini untuk menemukan petunjuk. Biasanya, petir turun dari langit. Namun, yang dari sini berbentuk manusia, jadi itu sangat aneh. Ini menimbulkan rasa kekacauan dalam yin dan yang serta tatanan dunia. Jangan pernah melawan kehendak langit dan bumi, jika tidak, Feng Feiyun memikirkan hal ini dalam benaknya. Tiba-tiba, ada teriakan yang datang dari depan. Kabut berdarah naik ke udara. Bi Ningsuai sekali lagi diserang karena suatu alasan. Ada lubang berdarah besar di dadanya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil potnya sebelum diterbangkan. Jika Feng Feiyun tidak menangkapnya, dia akan jatuh ke sungai berdarah. Kenapa? Aku dengan jelas mengikuti langkah gadis kecil itu, bagaimana mungkin dia tidak diserang tapi aku? Dia menelan pil tingkat pertama dan lubang di dadanya dengan cepat menutup. Tidak bagus, darah memancar keluar dari jejak kaki kita sebelumnya. Wang Meng berada di bagian paling belakang, jadi ketika dia berbalik, dia memperhatikan bahwa jejak kaki mereka tenggelam ke tanah dengan darah mengalir dari mereka. Ini benar-benar pemandangan yang menakutkan. Sepertinya ada pembalikan duniawi yang terjadi di sini. Feng Feiyun mengerutkan kening. Jalan kecil ini telah meninggalkan gunung, tetapi mata telanjangnya tidak dapat membedakannya. Mungkin tidak mengarah ke puncak dan sebaliknya ke dunia yang berbeda tanpa jalan kembali. Hukum di jalan ini terus berubah. Itu berubah sekali lagi setelah perjalanan Little Demoness. Jika mereka terus mengikuti bayangannya, mereka akan dihukum. Aku pikir, kita harus kembali. Bi Ningsuai merasa ada sesuatu yang mengarah ke selatan dan ingin berlari. Feng Feiyun menjawab, kita tidak bisa. Jalan di belakang kami telah berubah menjadi darah. Bahkan lebih berbahaya untuk kembali ke cara kita datang. Petik 2. Bi Ningsuai skeptis dengan klaim ini, tetapi setelah melihat lubang berdarah yang menggantikan jejak kaki mereka di samping menderita 2 kali, ia menjadi jauh lebih pintar. Akan lebih baik jika saya telah mempelajari seni perubahan kecil karena saya pasti akan dapat mematahkan pembalikan duniawi di sini. Feng Feiyun berlatih di Eight Arts Volume, sesuatu yang bisa mengubah momentum langit dan bumi. Bi Ningsuai bertanya, seberapa dekat Anda? Feng Feiyun menjawab, seni bumi kuning belum lengkap, jadi hanya sekitar 4% dari Minor Cheng Art. Petik 2. Nomor Minor Cheng adalah 40 dan 37 digunakan. 1. Itu masih oke, kurasa terserah kamu sekarang untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan pohon daomisasi. Bi Ningsuai tidak berani berada di depan, jadi dia bersembunyi di balik Feng Feiyun sebagai gantinya.
Feng Feiyun menyalurkan tatapan Phoenix dan menggunakan 5 elemen elementalnya untuk mempersiapkan momentum daerah ini. Dia mengukir 3 platform teratai di tanah dengan sangat teliti sebelum perlahan-lahan berjalan maju. Dengan ini, mereka dapat menghindari banyak serangan. Baru ketika mereka tiba di lereng gunung, beberapa hukuman dijatuhkan. Ketiganya disergap pada saat yang sama, tetapi karena pot yang ditinggikan, mereka dapat tetap hidup. Ini seperti jalan menuju dunia bawah. Meskipun mereka bisa melihat puncaknya, setiap langkah penuh dengan bahaya fatal. Satu kesalahan langkah akan menghasilkan kematian dan kutukan abadi. Kita tidak bisa maju lagi. Saya bisa merasakan setiap butiran pasir di depan dipenuhi dengan energi pembunuh dan jahat dari darah ini. Itu adalah kekuatan yang mampu menghancurkan jiwa itu sendiri. Kulit Wang Meng mulai retak dari tangan jahat yang menjulur dari dinding tebing dan hampir mencabik-cabik tubuhnya. Kembali adalah kematian juga, apakah kita benar-benar terjebak di tempat ini? Bi Ningsuai sangat tidak mau. Tunggu sebentar untukku, aku akan menggunakan Dao Musician Leaf. Mungkin saya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan seni kecil dalam waktu singkat. Feng Feiyun mengeluarkan daun crimson dan memegangnya di telapak tangannya. Uratnya tampak seperti pembuluh darah sambil penuh kehidupan. Dia menggulung daun dan dengan lembut meletakkannya di mulutnya. Seluruh dirinya memasuki kondisi zen. Jika mereka ingin selamat, dia harus melakukan perbaikan pada minor Cheng Art-nya, terutama Yellow Earth Art. Hukum Dao yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah Feng Feiyun sementara Exalted Pot dari Blood Being melindungi ketiganya dalam penghalang berdarah. Sementara itu, di puncak, cahaya pembunuh meletus seperti air terjun dan menjadi semakin menakutkan. Namun demikian, sinar cahaya ini dihentikan oleh Pot. Tanpa senjata yang luar biasa ini, mereka bertiga sudah mati di zona terbalik ini. Si iblis kecil itu sangat jahat. Jika bukan karena dia, kita tidak akan mencoba masuk ke lubang neraka ini. Wang Meng mengertakkan gigi. Aku benar-benar berpikir bahwa dia dengan sengaja menjatuhkan ketiga daun itu untuk memikat kita ke zona kematian ini dengan yin dan yang kacau ini. Bi Ningsuai melihat ke arah puncak dan memperhatikan bahwa tidak ada angin sama sekali. Bagaimana bisa ketiga daun itu jatuh di dekat mereka? Kemungkinan Little Demoness sengaja merencanakan untuk melawan mereka. Mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada Feng Feiyun untuk mengolah minor Cheng Art. Ini adalah teknik roh dalam catatan mencari harta karun istana kuburan, itu khusus menahan lokasi kacau seperti ini. Itu satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Feng Feiyun akhirnya menyerap seluruh daun. Dia membuka matanya yang telah menjadi jauh lebih dalam dan bisa melihat energi pembunuh di jalan kecil. Dua lainnya bertanya pada saat yang sama, jadi, apakah minor Cheng Art Anda dalam penguasaan penuh sekarang? Petik 2. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, hanya sekitar 8%. Petik 2. Bahkan daun daomisasi hanya bisa meningkatkan pemahamannya dengan jumlah kecil ini, membuktikan betapa kuatnya itu. Bi Ningsuai agak kecewa. Dia mengambil daun di celana dalamnya dan menyerahkannya kepada Feng Feiyun untuk membantu pemahaman daunnya. Lupakan saja. Hanya 8% saja sudah cukup. Feng Feiyun tidak mengatakan apa-apa. Jika Dao Musician Leaf ini tidak dikeluarkan dari pakaian dalam pria itu, dia akan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Wang Meng juga meraih daun di samping pahanya, tetapi dia berhenti setelah mendengar ini. Meskipun kelima elemen tidak akan dapat diselaraskan dan dia hanya di nomor kedua minor Cheng Art, kekuatannya sudah luar biasa dan mampu memprediksi bahaya dan menghindari kematian. Mereka terus bergerak ke atas. Sepanjang jalan, Feng Feiyun mengambil tulang di dalam celah batu. Ini adalah tulang rusuk manusia sehalus batu giok dengan cahaya yang mengalir seperti air. Itu mengandung sejumlah besar energi, tidak kurang dari batu roh. Seberapa kuat orang ini untuk bisa mengolah tulangnya ke tingkat batu roh? Mengapa ada tulang di sini? Energi dari 5 elemen terkondensasi di jari-jari tangan kanannya. Energi hitam, merah, hijau, putih, dan kuning memasuki tulang ini dan bertemu untuk membentuk sosok yang aneh. Wosh! Ini adalah Five Elements Rebirth. Dia bisa menggunakan energi ini untuk mewujudkan bentuk kehidupan tulang sebelumnya. Jika dia bisa menyelesaikan membudidayakan seni perubahan kecil, maka dia akan dapat menggunakan hanya sehelai rambut untuk membuat boneka yang identik dengan pemilik rambut. Jika dia bisa menyelesaikan Grand Cheng Rebirth, maka dia akan dapat menggunakan tulang ini untuk menghidupkan kembali pemiliknya.
Tentu saja, ini hanya legenda karena tidak ada yang bisa menguasai Grand Cheng Rebirth sebelumnya. Belum lagi Grand Cheng Art, bahkan menguasai Minor Cheng Art adalah sesuatu yang termasuk dalam legenda. Kabut samar mengembun di tulang ini dan sesosok muncul secara bertahap. Ini adalah keindahan tertinggi ketika dia masih hidup. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, wujudnya telah muncul di dunia sekali lagi. Tentu saja, dia hanya sebuah gambar. Dia tampak seperti hantu anggun yang melayang di atas tulang iga. Matanya halus dan kepalanya memiliki rambut panjang yang halus. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa terkenalnya dia dulu. Setiap orang pasti jatuh cinta padanya. Ini adalah tulang leluhur tua dari klan Feng. Dia tampak agak mirip dengan Little Demoness. Namun, iblis wanita itu masih terlalu muda dan tidak memiliki pesona dan keanggunan yang memikat dari wanita ini. Dia lebih imut dengan fitur yang lebih baik dan aura yang gelap. Angka ramalan dalam kitab perubahan. Saya tidak tahu bagaimana penulis menggunakan frasa ini, tetapi kita mungkin mengetahuinya nanti. Ini hanya terjemahan literal untuk saat ini. 266. Bab 266, Tablet Tomgard. Pop, gambar wanita yang dibentuk oleh Five Elements Rebirth tidak dapat dipertahankan dan segera dipecah menjadi 5 warna yang berbeda lagi. Bagaimana tulang leluhur Feng sampai di sini? Feng Feiyun mengusap dahinya. Mungkinkah seorang pengukir telah mengambil beberapa tulang dari kubur? Namun, Feng Feiyun dengan cepat meninggalkan ide ini karena meskipun tuan dari tulang ini sangat kuat, dia jelas bukan tuan klan pertama dari klan Feng. Saudara Feng, mengapa Anda tidak memberi saya tulang itu? Saya akan membayar 100.000 koin. Ludah Bi Ningsuai hampir menetes ke bawah sambil menatap tulang giok yang mempesona di tangan Feng Feiyun. Tidak untuk dijual. Feng Feiyun dengan tegas menolak gagasan itu. 200.000 kalau begitu. Bi Ningsuai segera menggandakan harganya. Aku tidak akan menjualnya dengan harga 2 juta. Meskipun Feng Feiyun telah dikeluarkan dari klan, darah mereka masih mengalir di nadinya. Dia secara alami tidak akan menjual tulang leluhur kepada orang lain. Sumsum yang menakjubkan di tulang ini memancarkan aroma yang menyenangkan. Itu tak tertahankan bagi mayat-mayat jahat. Jika bahkan satu tetes esensi ini menyentuh tanah, semua mayat jahat dalam radius 1000 mil akan berlari. Bi Ningsuai menginginkannya karena alasan ini. Klek-klek, langkah kaki datang dari atas. Itu sangat sunyi pada awalnya dan secara bertahap menjadi lebih jelas. Mereka bisa melihat seorang gadis muda terpental dari jalan. Dia mengenakan gaun merah dengan sepasang sepatu bersulam bebek. Sebuah sabuk hitam tergantung di pinggangnya, dia punya 2 kuncir dan memegang anak kucing putih. Meo, kucing putih itu mendongak dan menggeram. Setiap langkahnya mampu menghindari energi pembunuh di jalan kecil. Dia memiliki senyum bulan sabit yang lucu di wajahnya dan sepasang mata bundar, sepupu besar, serahkan tulang leluhur kepada saya, terima kasih. Suaranya tidak dewasa dan manis seperti Oriole muda. Siapa gadis kecil ini dan mengapa dia begitu imut? Kemarilah, biarkan saudara Bi memeriksanya. Bi Ningsuai meraih pipinya yang putih dan lembut. Bibirnya yang jernih membuatnya terlihat sangat menyenangkan, orang tidak bisa membantu tetapi ingin mencubit pipinya. Retak, retak, kedua lengan Bi Ningsuai hancur saat dia menjerit kesakitan. Kekuatan ini berlanjut ke bawah dan lututnya juga rusak, jadi dia jatuh ke tanah. Haha, kakak Bi, kamu terlalu nakal. Little Demoness menyeringai untuk mengungkapkan gigi seputih salju sambil bermain-main menggambar lingkaran di dahinya dengan jarinya. Bi Ningsuai tidak menyangka gadis kecil ini begitu menantang. Jari dingin menyentuh dahinya membuatnya terlalu takut untuk bergerak. Butir-butir keringat seukuran kacang mulai menetes ke bawah. Dia takut dia menembus tengkoraknya dengan jari itu. Kakak, jangan takut, aku akan memijatmu. Little Demoness meletakkan anak kucing putih di bahunya dan mulai menggosok kepala Bi Ningsuai dengan kedua tangan. Bi Ningsuai tiba-tiba berteriak seperti babi di atas talenan. Gadis itu dengan lembut memijat kepalanya, tetapi aliran darah besar mulai mengalir turun dari jari-jarinya. Tengkorak Bi Ningsuai hampir pecah. Darahnya sendiri mewarnai jubahnya merah. Meong, meo, kucing putih itu membuka matanya yang kuning dan tanpa berkedip menatap kepala Bi Ningsuai yang hampir putus. Little Demoness terlalu jahat. Meskipun usianya masih muda, dia sangat eksentrik, tersenyum dan membunuh pada saat yang sama sambil menunjukkan kemurnian yang tidak bersalah. Dia masih gadis kecil sekarang. Begitu dia dewasa,
dia akan menjadi wanita jahat kedua. Tolong aku, Bu. Bantu aku. Feng Feiyun, tolong. Bi Ningsuai akhirnya merasakan ancaman kematian yang membayang dan ingin mengeluarkan panci yang ditinggikan. Namun, Little Demoness mematahkan kedua kalinya lengannya menjadi 3 atau 4 bagian sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat jari, apalagi mengeluarkan pot. Apakah Anda menggali tulang leluhur ini dari makam? Feng Feiyun memarahinya. Seorang leluhur seharusnya tidak pernah diremehkan. Ini adalah sifat manusia. Meskipun hanya setengah dari jiwanya milik klan Feng dan dia sudah diusir, dia masih tidak akan pernah menggali sisa-sisa leluhur. Ini merupakan penghinaan besar bagi para leluhur. Demoness kecil awalnya akan pergi ke kulit kepala Bi Ningsuai, tetapi setelah mendengar Feng Feiyun, dia perlahan-lahan menarik kembali dan menyekat tangannya di gaunnya. Dia berkedip dan tersenyum, ya, sepupu besar. Apakah Anda tertarik pada tulang mereka juga? Petik 2. Bagaimana kamu, seorang keturunan, melakukan hal seperti mengganggu nenek moyang kita yang lain? Feng Feiyun tidak terlalu konservatif, tetapi dia memiliki prinsip sendiri. Ini adalah kakak laki-laki yang memberi pelajaran kepada adik perempuan yang tidak patuh dan nakal. Tulang leluhur adalah untuk kepentingan keturunan mereka. Sepupu, serahkan tulang itu kepadaku, aku ingin memberi makan kucingku. Little Demoness mengulurkan tangan kecilnya dan tersenyum cemberut. Wang Meng bertanya, apakah kucing memakan tulang? Waiti ku ingin makan tulang. Little Demoness menatap Wang Meng sedikit dan terkekeh. Kucing putih ini bernama Waiti. Setelah silau darinya, Wang Meng merasa seolah ada gunung besar yang menabrak dadanya. Tenggorokannya terasa agak manis saat dia meludahkan darah. Bahkan matanya memiliki darah yang mengalir keluar dari mereka saat dia dikirim mundur. Hanya tatapannya saja sudah cukup untuk membunuh. Tak seorang pun akan percaya bahwa kucing akan memakan tulang setebal itu. Dia jelas menggali tulang-tulang ini untuk membawa sumsum roh ke dalam untuk menarik mayat-mayat jahat dan mengumpulkan sejumlah poin gila. Di tengah keributan, kedua pemuda yang terluka telah diturunkan. Demon kecil terus menatap tangan Feng Feiyun sebelum tiba-tiba membuatnya bergerak. Boom! Dia sangat cepat, tetapi Feng Feiyun sudah berhati-hati padanya. Saat dia bergerak sedikit, dia langsung melepaskan telapak tangan ke dinding batu dan mengaktifkan energi pembunuh di tempat ini. Rumble, baut petir berbentuk manusia yang tak terhitung jumlahnya keluar dari puncak gunung dan meledak, mengubah seluruh area ini menjadi lautan petir. Little Demoness sedikit terkejut dan cepat mundur. Namun, dia sudah terlambat dan gelombang petir melilit tubuhnya, melepaskan kemarahan mereka. Feng Feiyun terjebak di dalam laut yang bergemuruh ini juga. Namun, semua petir diserap oleh tulang di tangannya. Tidak ada satu baut pun yang menimpanya. Akhirnya, gelombang-gelombang ini menghilang. Iblis kecil masih berdiri di depannya. Namun, wajahnya yang seputih salju benar-benar hitam dari sambaran petir. Beberapa arus sisa masih mengalir di rambutnya. Hitam dan putih di matanya menjadi sangat berbeda. Dia berkedip 2 kali dan bahkan asap hijau keluar. Waiti, duduk di bahunya, mengeluarkan asap hitam dan telah terluka juga dengan arus mengalir melalui tubuhnya. Jika ada orang lain yang terkena gelombang petir ini, mereka akan terbakar menjadi abu. Namun, Little Demoness mampu mengatasinya. Sayangnya, gaun merahnya terbakar habis dan hanya pakaian sutra peraknya yang tersisa. Dentang, sebuah tablet besi yang bersembunyi di gaun merahnya jatuh ke tanah dan menyebabkan percikan api terbang. Tablet besi ini berwarna hitam dan panjangnya sekitar setengah kaki. Bunga-bunga kuno menghiasi garis besarnya dengan 3 huruf kuno yang bengkok. Karena begitu banyak waktu berlalu, font telah berubah secara drastis, membuatnya sulit dibaca. Anda benar-benar membawa tablet leluhur pergi. Feng Feiyun merasa bahwa iblis kecil ini terlalu jahat. Dia adalah putra iblis, namun dia tidak jahat ini. Paling tidak, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berbakti seperti menggali kuburan leluhurnya dan mengambil jasad mereka. Feng Feiyun mengambil plak ini di tanah dan merasakan beratnya serta rasa dingin yang menggigit. Potongan besi ini tidak sebesar itu, namun dia hampir tidak bisa mengambilnya. Itu harus setidaknya 100.000 pound. Ini bukan tablet peringatan leluhur. Saya mengambilnya dari peti mati klan generasi pertama. Itu digunakan untuk menekan peti mati, tetapi setelah bertahun-tahun, tidak perlu melakukannya lagi, jadi tentu saja saya bisa mengambilnya. Cahaya susu melonjak di sekujur tubuhnya.
Kulitnya yang hangus mulai menjadi lunak dan putih lagi. Setelah memegangnya, Feng Feiyun mengkonfirmasi bahwa ini bukan tablet peringatan karena dia bisa merasakan bahwa benda ini telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Itu jauh lebih tua dari Tuan Klan generasi pertama dari Feng. Ini adalah objek dari zaman kuno. Banyak dari tokoh-tokoh besar yang lebih tua akan mengolah beberapa seni terlarang untuk memperpanjang hidup mereka. Beberapa memilih untuk menempuh jalan kejahatan, tetapi alih-alih perpanjangan hidup yang sukses, mereka akan berubah menjadi kekejian. Karena itu, peti mati ini sering ditekan oleh artefak tertinggi sehingga tidak ada monster yang keluar dari kuburan mereka. Tablet surgawi ini digunakan untuk menekan peti mati Tuan Klan pertama, tetapi Little Demoness mengambilnya setelah menyusup ke makam ini. Setelah kematiannya, mereka benar-benar menggunakan tablet ini untuk menekan dan menjaga peti mati. Mungkinkah Master Klan ini menumbuhkan seni jahat pada tahap akhir hidupnya dan menjadi kekejian? Feng Feiyun tiba-tiba memiliki pemikiran ini dalam benaknya. Misalnya, kerangka raksasa tidur di dasar sungai serta kutukan fatal di tempat ini. Banyaknya misteri yang tersembunyi di tempat ini membuat orang lain mulai berspekulasi. Jika orang tahu apa yang dimakamkan di sini, bahkan nenek moyang dari klan Feng mungkin tidak ingin mengambil langkah di dalam. Iblis kecil ini sangat berani. Dia benar-benar mengambil tablet surgawi dari peti mati. Ini tabu. Sudah bertahun-tahun berlalu, bahkan jika sesuatu yang tidak menyenangkan berada di dalam peti mati, itu akan terkikis menjadi ketiadaan sekarang. Apa yang ada untuk ditakuti? Dia hanya menyelesaikan setengah dari kalimatnya sebelum teriakan aneh memotongnya. Raungan menyeramkan ini bergema ribuan mil. Itu datang dari puncak yang tertutup awan di mana Master Klan pertama dimakamkan. Melolong mengerikan tidak terdengar seperti manusia atau binatang. Siapapun akan merasakan rambut mereka berdiri tegak. Bahkan Little Demoness berubah pucat karena ketakutan. Tangisan siapa ini dari atas makam? Bab 267, nama Dharma saya adalah Jiu Rou. Gunung itu penuh dengan kematian dan kehampaan angin. Teriakan dari sebelumnya merayap semua orang dan membuat mereka memikirkan beberapa hal buruk. Boom! Ledakan lain datang dari puncak, menyebabkan seluruh gunung bergetar ke titik di mana tidak ada yang bisa berdiri kokoh. Banyak batu-batu bersalut darah cerah mulai berguling turun dari atas. Bining Shuai dan Wang Meng sudah setengah mati, tetapi mereka bangkit dari tanah segera setelah tersentak oleh teriakan menakutkan. Apa yang ada di atas? Jeritan itu sebelumnya hampir menghancurkan jiwaku. Wang Meng menggunakan penusuk langitnya untuk menopang tubuhnya. Pada saat ini, dia berdiri cukup jauh dari Little Demoness karena dia sangat waspada terhadapnya. Bining Shuai menelan beberapa pil roh, menyambungkan kembali lengannya yang patah. Dia dengan cepat mengambil panci yang ditinggikan dan cukup gugup tentang monster yang berlari dari atas. Ini masalah. Feng Feiyun memegang tablet besi. Udara dingin terpancar dari dalam. Bahkan tangannya hampir membeku. Tidak dapat dihindari bagi mereka untuk memiliki beberapa pemikiran yang berkeliaran tentang fenomena aneh ini, terutama setelah artefak penjaga peti mati diambil. Little Demoness juga agak takut. Dia memeluk anak kucing lebih erat sementara tubuhnya sedikit bergerak, bahkan jika langit jatuh, orang lain akan merawatnya. Big Bro, serahkan tablet dan tulang padaku. Petik 2. Tidak mungkin. Feng Feiyun menjawab. Dia mengerutkan kening dan bibirnya cemberut sebelum mencoba untuk merebutnya. Kali ini, dia jauh lebih berhati-hati untuk menghindari terkena petir lagi. Feng Feiyun mengaktifkan energi pembunuh sekali lagi untuk menghasilkan kilat tanpa akhir. Namun, dia mampu menghindari mereka saat ini. Gadis kecil ini terlalu sombong, mari kita kalahkan dia. Bining Shuai memiliki beberapa keluhan terhadapnya karena dia hampir terbunuh sebelumnya. Dia mengeluarkan panci yang ditinggikan. Upaya gabungan dari mereka bertiga nyaris tidak menghentikannya. Raungan panjang lainnya datang dari puncak gunung. Bahkan lebih jelas kali ini. Meskipun perlindungan Pot, mereka bertiga masih merasakan darah mereka bergejolak dari dampaknya dan bahkan memuntahkan beberapa. Puff! Little Demoness juga mengalami kesulitan. Dia bangkit kembali dan menggunakan dao yang kuat untuk menghentikan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan ini. Rumble, gunung itu bergetar lagi. Energi kelabu keluar dari lapisan dan retakan dan dengan cepat menutupi seluruh area ini. Aura macam apa ini? Itu bahkan lebih mengerikan daripada racun kebencian. Kulitku terkelupas menjadi benda hitam ini,
Wang Meng masih ternoda oleh aura abu-abu ini meskipun bersembunyi di balik panci yang ditinggikan. Pahanya menjadi hitam dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Semakin banyak energi kelabu mengalir keluar dan menutupi seluruh gunung. Tanah menjadi hitam saat vegetasi layu. Burung yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu dalam sekejap. Apapun yang tersentuh oleh udara seperti racun ini langsung berubah menjadi debu hitam. Meskipun Little Demoness memiliki kultivasi yang sangat baik, dia masih tidak bisa menghentikannya dan harus menggunakan teknik loncatan aneh untuk berlari keluar dari gunung ini. Namun, dia hanya berhasil melarikan diri 100 kaki sebelum sekelompok petir menyambarnya. Asap hijau menyebar dari tubuhnya dan nasib imutnya hangus lagi. Tidak mungkin, aku dengan jelas mengikuti jalan kembali pada gulungan surgawi, mengapa aku masih memicu hukum pembunuhan di sini? Iblis kecil memiliki perasaan buruk dan tersandung satu langkah mundur. Ini memicu hukum pembunuhan lain di mana dia hampir dimakan oleh musim semi berdarah yang menyembur dari tanah. Kau menurunkan tablet surgawi dan membangunkan kekejian yang mengerikan ini. Hukum seluruh gunung ini telah berubah. Jika Anda mengambil langkah lain, itu mungkin akan membunuh Anda. Feng Feiyun terus mensimulasikan hukum di sekitar sini dan menemukan mereka berubah dengan sangat cepat seperti loah di air. Perubahan yang menghancurkan bumi terjadi dengan kekuatan penghancur dunia. Boom! Tanah bergetar hebat. Jurang berbentuk telapak muncul tepat di depan Little Demoness dan memotong mundurnya. Darah menyembur keluar dari celah ini sebelum turun ke sungai di bawah seperti air terjun, mengeluarkan cipratan terus-menerus. Big Bro? Little Whitey takut, meskipun Little Demoness cukup menyeramkan, dia masih terlalu muda. Setelah diserang oleh energi pembunuh dan disambar petir beberapa kali, dia menjadi takut pada lokasi ini. Dia mengerutkan kening dan berjongkok di tanah sambil memegangi kucingnya, tidak lagi berani berjalan-jalan secara acak. Sementara itu, Feng Feiyun telah mengatur keberpihakan yang berbeda di tanah menggunakan 5 elemen untuk menemukan jalan keluar. Feng Feiyun, cepatlah. Benda itu menggonggong lagi, 100 kali lebih buruk dari sebelumnya. Telinga Bi Ningsuai berdering. Retak lain muncul. Kali ini jauh lebih luas dengan lebih banyak darah mengalir seperti air terjun di puncak. Seluruh gunung tampaknya terkoyak seolah-olah ada sesuatu yang mencoba melarikan diri. Ikuti aku. Feng Feiyun telah menemukan jalan keluar. Meskipun itu sangat berbahaya, itu masih lebih baik daripada duduk di sini, menunggu untuk mati. Dia tidak lari menyusuri jalan setapak dan malah benar-benar naik gunung. Demoness kecil bergegas maju dan mencubit lengan Feng Feiyun dengan tangannya yang ramping sambil bersembunyi di belakang punggungnya. Dia mencerminkan jejak kakinya seperti ekor kecilnya sambil menatap ke depan dengan matanya yang cerah. Meo, Meo, kucing putih itu mencari di mana-mana juga. Feng Feiyun asyik melihat momentum medan, jadi dia membiarkannya memegang lengan bajunya. Mata Little Demoness bersinar di bawah alisnya yang panjang dan melengkung. Dia bertanya dengan suara yang manis, Big Bro, apakah Anda mencoba untuk melepaskan kekuatan tablet surgawi lagi? Tidak ada gunanya mengembalikannya, Feng Feiyun tiba-tiba berhenti, jadi dia menabraknya. Aduh, dia menggosok dahinya yang putih. Dua lainnya jauh di belakang Little Demoness berhenti juga. Mereka melihat lebih jauh ke jalan setapak. Hanya apa benda itu? Feng Feiyun, apakah Anda membawa kami ke kematian kami? Bi Ningsuai merasakan dorongan untuk berbalik dan melarikan diri. Ini adalah akhir dari jalan yang berliku. Awalnya ditutupi dengan vegetasi yang rimbun dan pohon-pohon, tetapi sekarang menjadi pemandangan kegelapan. Setidaknya ada beberapa ribu gagak yang melayang di atas mereka. Gagak-gagak itu jauh lebih gelap daripada gagak biasa, 7 atau 8 kali lebih besar. Mata mereka sangat hijau saat mereka semua menatap kelompok pada saat yang sama. Ga, mereka memekik dengan suara serak seperti mayat dan tampak seolah-olah mereka belum mencicipi daging manusia dalam waktu yang lama. Big Bro, ketika aku di sini sebelumnya, aku tidak melihat mereka. Mereka pasti baru saja terbang di sini. Kucing tepat di belakang Feng Feiyun membuka mata hitamnya lebar untuk diam-diam menatap gagak ini. Mengapa saya merasa bahwa ini adalah gagak setan yang telah dikawinkan dalam peti mati selama beberapa ratus tahun dan akhirnya keluar? Paha Wang Meng menjadi lemah ketika dia bersandar pada Bi Ningsuai, hampir mendorongnya ke tanah. Burung gagak iblis memakan mayat dan belatung, mereka mungkin tidak akan mencoba memakan kita. Bi Ningsuai menginjak kaki Wang Meng.
Pria besar itu menjerit karena kesakitan dan dengan cepat mundur. Belum tentu. Saya pernah melihat 13 burung gagak di reruntuhan kuno. Mereka merobek beberapa pembudidaya mandat surga. Petik 2. Beberapa pembudidaya mandat surga terkoyak. Bining Suai kram karena ketakutan. Mereka dimakan sampai ke tulang. Burung gagak iblis ini bahkan 3 kali lebih besar dari yang saya lihat di reruntuhan itu. Mungkin mereka bahkan akan memotong-motong Giants dan memakannya. Petik 2. Bahkan Giants bisa menjadi makanan. Wang Meng bersandar di punggung Bining Suai lagi. Itu benar, dengan kultivasi kamu sekarang, itu tidak akan cukup bahkan memberi makan salah satu dari mereka. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bining Suai dan Wang Meng ketakutan dari pikiran mereka dan hampir mulai saling berpelukan. Seekor gagak iblis adalah jenis hantu yang termasuk dalam 3 kejahatan dunia yin. Jika Anda menyerahkan biksu darah ini ke wadah yang ditinggikan, mungkin saya akan dapat menekan mereka. Petik 2. Semua ini berbicara, tunggu sebentar, siapa kamu? Bining Suai tiba-tiba menyadari sesuatu. Amitabha, gelar dharma saya adalah Jiu Rou. Saya hanya melewatinya, tetapi kami para beku adalah dermawan, jadi saya ingin menyelamatkan para dermawan dari masalah ini. Seorang beku besar dengan wajah menyeramkan telah berdiri di belakang mereka sejak entah kapan. Dada kirinya memiliki tato naga biru sedangkan dada kanan memiliki harimau putih. Dia memiliki manik-manik di lehernya, masing-masing sebesar kepalan tangan. 1. Beku itu bertelanjang dada dan memiliki sabuk merah besar, dia lebih mirip tukang daging di pasar. Alih-alih pisau daging yang besar, ia memiliki tongkat Buddha setebal mangkuk nasi. Siapa pria ini? Wang Meng berbalik dan berteriak sebelum melompat kembali. Sekali lagi, gelar dharma saya adalah Jiu Rou, saya berspesialisasi dalam membantu orang yang kesusahan. Tolong serahkan panci yang ditinggikan itu supaya aku bisa menundukkan kejahatan ini. Biksu Jiu Rou mengungkapkan gigi putihnya dengan senyum yang dia yakini terhormat. Namun, senyum di matanya licik dan menyeramkan. Itu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Intuisi saya memberitahu saya bahwa Anda berspesialisasi dalam perampokan dan kejahatan. Bining Suai memegang potnya yang ditinggikan dengan lebih erat sehingga beku itu tidak dapat mencurinya. Itu kamu, biksu. Kenapa kau ada di sini di tanah leluhur Feng Clan? Feng Feiyun tidak bisa tetap tenang setelah melihat Mong Jiu Rou dan merasakan dorongan untuk pergi memberinya tendangan yang bagus. Biksu ini pernah menendang Feng Feiyun di depan wanita jahat dan hampir membunuhnya. Feng Feiyun masih belum melupakan keluhan ini. Batuk. Aku baru saja lewat sebelum tiba-tiba melihat aura pembunuh di langit ini bergema. Dengan demikian, saya menghitung dengan jari saya dan tahu bahwa Anda penolong berada dalam bahaya besar. Saya di sini dengan dharma saya untuk menyelamatkan semua orang. Amitabha, Biksu Jiu Rou berbicara dengan integritas tinggi. Jangan mengucapkan omong kosong itu di hadapanku. Aku bertanya mengapa kamu di sini di tanah leluhur klan saya. Feng Feiyun merasa bahwa tidak mungkin ada kebetulan yang begitu besar. Tidak mungkin beku ini lewat begitu saja. Mungkin dia sudah di sini selama beberapa hari dan berusaha menggali beberapa kuburan. Ya, baiklah, Amitabha. Yang benefaktor Feng, ini hanya bisa menunjukkan bahwa kita terhubung oleh takdir. Dengan sikap serius, beku itu meletakkan kedua telapak tangannya dan memuji Dharma. Jiu Rou berarti daging dan anggur, bukan gelar yang bagus untuk seorang biarawan. Bab 268, 1 dari 10 Grandmaster Kontemporer. Persetan aku ingin terhubung denganmu. Feng Feiyun menjadi semakin jengkel semakin dia menatap Mong Jiu Rou. Sungguh aneh biksu ini muncul di sini. Pasti ada alasan atau setidaknya tujuan yang sepenuhnya tidak murni. Di antara kawanan besar gagak iblis yang beristirahat di pohon, sekelompok dari mereka terbang dengan mata hijau dan sayap hitam dan paruh setajam pedang. Mereka cukup menakutkan, lebih kuat daripada pencapaian besar God Bases. 10 dari mereka bersama-sama bisa merobek mandat surga tingkat pertama menjadi berkeping-keping. Kelompok ini terdiri dari lebih dari 70 gagak. Mereka kedinginan dan bahkan lebih mengerikan dari hantu dan membuat orang lain bergidik tak terkendali. Amitabha, Biksu Jiu Rou membelalakkan matanya. 2 cincin dharma diputar di pupil matanya yang mampu melihat menembus langit dan bumi. Tanda dharma muncul di langit. Dia memuntahkan aura Buddha emas yang menyerang sekelompok besar gagak.
Krekle, bulu-bulu gagak dibakar. Mereka meraung dengan cara yang menakutkan di tengah-tengah aura Buddha seperti manusia. Berani sombong di hadapanku. Biksu Jiurou berdiri di atas tebing sambil mandi di bawah angin. Dia memasukkan tongkatnya yang tebal ke tanah saat auranya naik. Patung emas Buddha kuno muncul di belakangnya. Boom! Sisa gagak yang kaget. Namun, suara gemuruh yang berbeda datang dari puncak dengan awan putih yang melayang. Buk, buk, buk. Suara sesuatu yang menabrak peti mati bergema. Itu bahkan lebih mengerikan daripada ketika yang Noble Flawless menghantam peti mati yang terbuat dari Black Tortoise Steel. Ini seperti lembaran besi surgawi yang dibanting oleh tangan tengkorak. Ledakan keras ini menempuh jarak ribuan mil. Seluruh gunung berguncang. Sungai merah di bawahnya juga menjerit-jerit dengan ombak yang mengalir deras hingga puluhan meter. Retakan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di puncak ini. Darah menyembur keluar dari celah-celah kecil dan membentuk air terjun yang mewarnai separuh langit merah. Sambil berdiri dari kejauhan untuk memandang sebentar, mata air darah dapat ditemukan mengalir di mana-mana di samping racun tebal. Bang! Sebuah kekuatan yang menghancurkan langit meledak dari puncak gunung. Kekejian di dalam kubur menjadi marah karena ingin keluar. Gelombang baru baut petir turun. Itu tak terhitung kali lebih menakutkan daripada yang menyerang Little Demoness. Mereka tampak seperti naga yang bisa langsung mengubah para pembudidaya mandat surga menjadi abu. Sepertinya itu memang menjadi jahat. Biksu Jiurou bergumam pada dirinya sendiri dan mengeluarkan tongkatnya yang tak terkalahkan lagi. Dia melemparkan tongkat ke depan dan, seperti penangkal petir, mengumpulkan semua petir. Dengan dering darmik yang mengorbit staf, mengeluarkan suara dentang dan menyedot semua baut. Tidak ada kesempatan untuk bernafas, kekuatan mengerikan datang dari puncak sekali lagi. Itu adalah tangan mengerikan abu-abu, yang diperkirakan memiliki panjang beberapa ratus meter. Pinjamkan aku pot darah yang ditinggikan sehingga aku bisa menekannya. Dia tidak membiarkan Bining Sui menolak dan hanya mengambilnya dari tangannya. Pot seperti tengkorak ini menjadi sangat mengerikan dalam kepemilikan beku itu. Itu menghancurkan tangan abu-abu menjadi abu dan lenyap setelah gagal menghentikan kekuatan membunuh pot. Puff, puff. Kekuatan pot yang tersisa mengalir ke sekeliling dan membuat semua gagak setan di langit jatuh. Mereka berubah menjadi genangan darah hitam setelah terbunuh. Beku itu menggunakan kendi itu untuk bertempur menuju puncak-puncak untuk menekan iblis. Setiap langkahnya menekan energi pembunuh di tanah sementara ia memancarkan aura seorang Buddha. Beku terkutuk ini terlalu kuat. Wang Meng tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Bining Sui memiliki ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memikirkan sesuatu sebelum tiba-tiba memalingkan kepalanya ke arah biksu yang menuju ke puncak dan berseru, mungkinkah beku ini yang ada di legenda? Siapa? Feng Feiyun terkejut dan ingin tahu tentang identitas biksu itu. Dia mampu bertarung melawan wanita jahat sambil melindungi orang lain, jadi dia pasti seseorang yang luar biasa. Rumble, pertempuran yang menghancurkan bumi sedang terjadi di puncak. Panci memancarkan cahaya seperti matahari. Sinar berdarah menutupi seluruh wilayah dan menelan semua energi mematikan di dekatnya. Di awan, samar-samar orang bisa melihat iblis bermanifestasi. Itu lebih tinggi dari gunung itu sendiri. Bahkan panci yang ditinggikan tidak bisa berbuat apa-apa. Semua 73 puncak bergetar. Hewan-hewan di hutan pinus dibunuh dan burung-burung jatuh ke tanah untuk menjadi bubur. Semua orang di sini terluka. Mereka mengambil pil dari Bining Sui dan segera menelannya. Kalau tidak, mereka mungkin terbunuh oleh kekuatan ini. Tidak ada yang tahu berapa banyak pil yang dia curi di masa lalu, tetapi bahkan upaya gabungan keempatnya tidak dapat menghabiskan persediaannya. Boom! Feng Feiyun dipukul oleh sambaran petir. Arus melonjak di sekitar tubuhnya dan ke tablet surgawi yang tiba-tiba melintas dengan cemerlang. Energi dingin mengalir keluar dan masuk ke tubuh Feng Feiyun. Wosh! Lapisan embun beku terbentuk di jari-jarinya dan kemudian lengannya. Kristal-kristal es terus menyebar seolah-olah mereka ingin membungkusnya. Ini adalah kekuatan kutukan. Feng Feiyun buru-buru menyalurkan fisik Phoenix-nya. Darah di tubuhnya mengalir deras dan memurnikan energi dingin ini ke pembuluh darahnya sendiri. Setelah menyempurnakan sentuhan dingin, esensi yang tersisa melompat ke kepalanya dan membentuk untaian niat surgawi lainnya. Ini adalah niat kedelapannya. Hanya apa sih tablet ini? Mengapa energi dingin di dalamnya dapat membantu saya membentuk niat surgawi lainnya? Petik 2.
Orang lain akan berubah menjadi patung es setelah diserang oleh rasa dingin ini. Namun, Immortal Phoenix Fisik tampaknya berspesialisasi dalam menahan energi ini. Itu mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Feng Feiyun. Kultivasinya meningkat lagi, dia semakin dekat dan dekat dengan pencapaian besar God Best. Mungkin jika dia diserang oleh baut lain, dia bisa mengumpulkan niat ke-9. Namun, tidak ada lagi kilat turun. Sebaliknya, Biksu Jiurou berlari kembali dengan tongkatnya di satu tangan dan panci yang ditinggikan di tangan lainnya. Dia berlari menuju pangkalan dengan hanya satu sepatu yang tersisa. Sebagian besar celananya telah terkoyak, jadi dia terlihat sangat compang camping. Pergi. Itu telah berubah jahat. Ini adalah wilayahnya, sehingga ia bisa mengembun momentum di sini untuk penggunaannya sendiri. Bahkan dengan pot yang ditinggikan, saya masih tidak bisa menekannya. Petik 2. Dia menembakkan gelombang emas yang menyapu kelompok itu. Itu berubah menjadi aliran emas untuk menerobos hadir energi pembunuh untuk terbang keluar. Dia tidak berhenti sampai mereka berada beberapa ratus mil jauhnya sebelum melepaskan kelompok. Dari kejauhan, radius beberapa ratus mil, dengan makam dan sungai sebagai pusatnya, telah diselimuti racun abu-abu. Vegetasi layu dan bumi menjadi hitam. Hutan pinus yang dulu rimbun telah kehilangan kecemerlangannya dan sekarang menjadi hutan mati yang gelap dengan angin kencang. Tidak ada yang berani-berani ke dalam lagi. Lolongan menyeramkan datang dari gunung yang jauh seperti Asura menakutkan dari neraka. Feng Feiyun. Suara seorang gadis datang dari belakang Feng Feiyun. Dalam sekejap mata, dia berlari dan memeluknya dari belakang. Suejian. Dia tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa itu adalah Nalan Suejian. Biksu Jiurou langsung tidak senang melihat adegan ini. Dia berdiri di samping dan terbatuk, tetapi dia mengabaikannya sepenuhnya. Feng Feiyun, aku tidak ingin menjadi biarawati, maukah kamu tetap setia pada kata-katamu? Dia memeluknya erat-erat dengan wajah cantiknya di punggungnya seolah-olah dia takut jika mereka hanya sedikit lebih jauh dari masing-masing, lainnya, Biksu Jiurou akan menyeretnya pergi. Terakhir kali, biarawan itu dengan paksa membawanya pergi. Semua tangisan dan permohonan tidak ada gunanya. Apa? Apa yang saya katakan? Feng Feiyun bermain bodoh. Kamu benar-benar lupa. Dia dengan marah menginjak kakinya. Aku sudah mengatakan banyak hal, apa yang kamu maksud tepatnya? Dia melanjutkan aksinya. Dia jengkel ketika alisnya terangkat, kamu tidak memanggilku Jian Sui sebelumnya, kamu memanggilku istri. Feng Feiyun tersenyum. Itu benar, karena kamu memanggilku istri, kamu tidak mungkin membiarkan istrimu menjadi biarawati. Dia tersenyum dengan musik yang diputar di hatinya. Jadi ternyata dia belum lupa. Feng Feiyun diam. Tampaknya laki-laki tidak boleh berbicara begitu santai, terutama kepada seseorang yang begitu mudah tertipu seperti Nalan Suejian. Biksu Jiurou tidak tahan menonton ini lebih lama dan berteriak, apakah kalian berdua selesai? Dia selalu merasa bahwa Feng Feiyun mengambil keuntungan dari murid kecilnya. Apakah ini urusanmu? Feng Feiyun selalu kesal dengan biarawan itu. Jika bukan karena perbedaan besar dalam kultivasi, dia akan memukulnya dengan kasar. Tentu saja itu bukan urusannya. Dia masih memeluknya dengan seringai yang sedikit menawan. Biksu Jiurou ingin muntah darah setelah mendengar ini. Feng Feiyun ini terlalu berani, dia bahkan berani memprovokasi biksu ini dengan merayu muridnya. Sial, dia benar-benar seorang jenius yang membual. Bi Ningsuai telah menebak identitas biksu yang mengakibatkan keheranannya. Jika memungkinkan, ia ingin menjadi murid beku itu bahkan jika itu berarti menjadi beku juga. Wang Meng bertanya, siapa rahib ini? Apakah dia benar-benar hebat? Petik 2. Bi Ningsuai melirik padanya sebagai tanggapan, kamu sangat tidak berbudaya. Pernahkah Anda mendengar tentang nama-nama 10 master teratas yang terdaftar oleh Scholar Heaven Calculating? Jika saya tidak salah, beku ini adalah leluhur dari Nalan, salah satu dari 4 klan besar dinasti Jin. Ia menjadi seorang beku lebih dari 1800 tahun yang lalu. Petik 2. Tidak mungkin, bahkan raksasa di mandat surga tingkat 9 tidak bisa hidup lebih dari 1000 tahun. Wang Meng merasa bahwa Bi Ningsuai melebih-lebihkan. Berbicara denganmu benar-benar merupakan penghinaan terhadap kecerdasanku. Biksu besar Jiurou adalah biksu yang masih hidup terakhir dari kuil kehidupan fana. Jika dia bertahan selama ini, budidayanya jelas di atas ranah mandat surga.
Dia berada di level yang sama dengan karakter top seperti Kaisar Jin atau Master Istana Roh Suci. Jika saya menyembah dia sebagai tuan saya akan dapat melakukan apapun yang saya inginkan nantinya. Petik 2. Bining Sui menjadi terlalu bersemangat dan langsung berlari untuk meraih paha biksu sambil menangis, "Tuan, aku benar-benar memiliki kehidupan yang sulit. Saya kehilangan ayah saya pada usia 3 dan ibu saya meninggal ketika saya berusia 4 tahun. Di jalan kemunduran ini saya berjalan sendirian, berjuang dengan kehidupan duniawi ini sambil mencoba memahami koil fana ini. Dengan pengalaman ini, hati saya tertuju pada agama Buddha. Tuan, tolong anggap aku sebagai muridmu." Petik 2. Bab 269, Memecah Pasangan. Bining Sui menempel di paha biksu sambil melolong dengan rasa sakit yang menusuk jantung. Air mata dan air liurnya membasahi ujung jubah biarawan itu. Amitabha, beku tersebut memiliki penampilan yang dalam dan sulit dipahami. Dia mengetuk kepala Bining Sui dengan 2 jari sambil diam-diam mengirim pesan kepadanya, "Jika Anda dapat memecah keduanya, maka saya memang bisa membawa Anda sebagai murid." Petik 2. Dia kemudian menunjuk ke arah Feng Feiyun dan Nalan Suejian dengan senyum sinis di wajahnya sebagai sinyal untuk pencuri kecil itu. Bining Sui melihat ke atas dan segera mengerti keinginan biksu itu. Dia menyipitkan matanya dan mengungkapkan senyum licik juga. "Oke, tidak masalah." Dia memperbaiki pakaiannya dan berdiri. Dengan mukramah, dia berjalan menuju keduanya dan segera pergi di antara mereka dengan mendorong Suejian ke samping. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Feng Feiyun dan dengan riang berkata, "Wow. Ketidakhadiran benar-benar membuat hati semakin dekat. Brother Feng, saya benar-benar iri kepada Anda karena memiliki banyak keindahan sebagai teman." 1. Apa yang sedang dilakukan orang ini sekarang? Feng Feiyun berpikir. "Nona Nalan, selamat, selamat." Pencuri itu tiba-tiba berbalik dan tersenyum malu pada Nalan Suejian. Suejian mengenakan gaun Buddha dengan pita biru merapikan rambutnya. Dengan fitur-fitur yang sehalus bunga dan alis yang ramping, fitur-fiturnya yang ramping dan menawan menonjol seperti lotus murni di danau, tidak ternoda bahkan oleh bintik debu. Orang bisa melihat ritme Buddhis alami yang berasal dari tubuhnya setelah mengolah kitab kehidupan fana. 6 esensi Buddhis telah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya, jadi dia menjadi lebih suci seperti seorang bodhisattva. Dia sudah secantik lukisan. Selama periode cross-dressing, dia bahkan lebih tampan daripada yang Noble Flawless. Dengan pakaian feminin, dia tidak kalah dengan Dongfang Jingyue atau Namong Hongyan. Karena konstitusi Buddha alami dan pakaian biarawannya, ada aura Buddha yang samar di tubuhnya. Orang normal pasti akan berpikir bahwa dia adalah seorang bodhisattva yang bahkan lebih agung daripada patung-patung di kuil-kuil. Mereka tidak akan bisa menahan keinginan untuk bersujud dan menyembahnya. "Selamat. Untuk apa?" Dia mencubit manik-manik zamrudnya sambil masih memancarkan aura gemerlap dan tak tersentuh. Mata Phoenix-nya murni dan jelas. Dia menatap Bining Sui, memaksa seseorang yang tak tahu malu kepadanya untuk menurunkan kepalanya karena dia tidak berani menatapnya secara langsung. Dia merasa bahwa ini adalah seorang suci Buddhis yang turun ke dunia fana. Memandang lurus ke arahnya adalah rasa tidak hormat yang besar. Feng Feiyun adalah penerus Raja Surgawi saat ini. Di masa depan, dia akan mewarisi posisi itu. "Nona Nalan, kamu bisa menjadi kekasihnya di masa depan." Dia mendecakkan lidahnya dan berbicara dengan iri. "Kenapa kekasih?" Alisnya sedikit bertengger. "Hehe, dia harus menikahi seorang putri untuk menjadi Raja Surgawi berikutnya. Dengan demikian, dia harus menjadi pangeran mertua di masa depan juga. Dan tentu saja, seorang pangeran tidak bisa menikahi seseorang dengan latar belakang yang rendah hati. Tapi tidak apa-apa, menjadi kekasihnya sudah cukup membuat iri." Dia menjelaskan. Menikah dengan seorang putri. Ekspresinya berubah saat dia menatap Feng Feiyun. Dia menyentuh hidungnya dan batuk 2 kali dengan canggung, "Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku bahkan belum melihat seorang putri pun." Petik 2. Bining Sui sekali lagi berdiri di antara mereka berdua. Dia dengan tenang berpose dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menatap ke atas ke langit untuk mengatakan, "Dia benar. Seorang putri bukanlah apa-apa. Saudara Feng sudah memiliki wanita paling cantik di dunia sebagai rekannya. Dia tidak akan pernah kesepian di jalannya, aku sangat iri padanya." Petik 2. Siapa wanita paling cantik di dunia ini? Suejian dengan marah bertanya ketika dia memilih rambutnya, menarik keluar satu demi satu helai demi putus asa.
Bining Shuai melanjutkan sebelum Feng Feiyun dapat berbicara, si cantik nomor 1, Namong Hongyan, ini adalah orang kepercayaan dekat Brother Feng. Keduanya memiliki waktu yang tak terlupakan bersama di Pagoda Wanxiang. Itu adalah masa di mana dia memainkan lagu-lagunya dan menemaninya melewati larut malam. Itu sudah menjadi kisah legendaris. Petik 2. Feng Feiyun, apakah Namong Hongyan lebih cantik dari saya? Sue Jian melambaikan lengan bajunya. Sebuah cahaya Buddhis menyapu Bining Shuai yang mengganggu itu. Feng Feiyun mengusap dahinya. Bahkan jika Sue Jian tidak melakukannya, dia akan membuang Bining Shuai bermulut besar ini juga. Pria yang menyebalkan. Seseorang jelas memerintahkannya untuk sengaja melakukan ini. Dan siapa yang bisa tangan jahat di balik tirai selain Biksu Jiu Rou jahat? Sue Jian adalah kekasih masa kecil Feng Feiyun dengan perasaan yang dalam untuknya. Dengan demikian, kecemburuannya cukup hebat pada saat ini. Dalam benaknya, dia sudah mencap Namong Hongyan dan putri ini sebagai musuhnya. Feng Feiyun menjawab, tentu saja Anda lebih cantik daripada dia. Petik 2. Pria yang baik adalah orang yang bisa membohongi seorang wanita. Bukan salah pria itu yang membuat mereka berbohong. Yang salah di sini adalah para wanita karena mereka meninggalkan pria tidak ada pilihan lain. Benarkah? Matanya penuh senyum karena dia cukup senang dengan dirinya sendiri. Tentu saja, dia dengan tenang menjawab. Bining Shuai berteriak dari kejauhan, dia berbohong padamu. Kecantikan Namong Hongyan tak tertandingi di dunia ini. Feng Feiyun pernah menghabiskan 2 juta koin emas hanya untuk mencari tahu di mana dia berada, dia benar-benar tidak bisa melupakannya. Petik 2. Dia berlari lagi untuk mengatakan, Nona Nalan, aku benci pria mengerikan yang menipu wanita. Meskipun dia adalah saudara lelaki saya yang baik, saya masih harus mengekspos sisi buruknya. Dalam menghadapi moralitas, saya harus berdiri teguh di sisi keadilan. Saya tidak akan pernah mentolerir kejahatan. Petik 2. Dia mengertakkan gigi dan menunjuk Feng Feiyun dengan sedikit penyesalan di matanya, kamu benar-benar telah mengecewakanku terlalu banyak. Feng Feiyun tidak tahan lagi. Dia meraih bahunya dan membuangnya lebih jauh kali ini. Sosoknya menghilang ke cakrawala. Feng Feiyun, kamu marah karena aku benar. Haha. Nona Nalan, kamu seharusnya tidak mempercayai apapun dari orang seperti dia, tinggal sejauh mungkin darinya. Ah, suara Bining Shuai semakin rendah hingga suara keras terdengar. Dia jatuh ke hutan dan mengeluarkan jeritan. Feng Feiyun benar-benar ingin memberinya pemukulan yang baik, tetapi Wang Meng sudah mengambil langkah pertama, Paman, serahkan ini padaku, aku akan menghancurkan mulutnya. Petik 2. Wang Meng menggulung lengan bajunya dan bergegas ke hutan dengan tombak panjangnya. Sue Jian, dengarkan aku, Feng Feiyun sakit kepala. Dia mulai, tidak perlu dijelaskan, saya tahu bahwa dia jelas lebih cantik dari saya, lebih baik dari saya, dan lebih menarik dari saya. Yah, Feng Feiyun mendapati dirinya agak canggung pada saat ini. Ini adalah kebodohan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena dia bahkan tidak bisa berbohong sekarang. Tapi jadi bagaimana jika dia lebih baik dariku? Dia saingan saya, dan ini masuk akal. Bahkan kecantikan nomor 1 menyukaimu, ini berarti aku memiliki mata yang bagus dan selera yang bagus. Dia tersenyum. Feng Feiyun kaget dengan jawaban ini, tapi dia tersenyum sama, Sue Jian, kamu orang yang baik. Haha, yang harus aku lakukan adalah membunuhnya. Dia masih tersenyum seperti sebelumnya. Namun, senyum ini sangat gelap. Bahkan aura suci di tubuhnya tidak bisa menahan niat membunuh ini. Pedang Crescent mengembun di matanya dengan nyala api di sekelilingnya. Itu pemandangan yang sangat menakutkan. Feng Feiyun tidak bisa tertawa lagi. Sue Jian datang dan menangkap Bining Shuai yang ditangkap oleh Wang Meng sekarang. Dia melemparkannya ke tanah dan menginjak dadanya untuk bertanya, di mana Namong Hongyan? Dia seharusnya pergi ke daerah Trinity, tapi aku tidak tahu lokasi persisnya. Bibir Bining Shuai bergetar sehingga kata-katanya tidak terlalu jelas. Dia diam-diam berpikir bahwa seorang wanita yang cemburu terlalu menakutkan. Dia sudah mati. Sue Jian mengepalkan tangannya. Manik-manik zamrud di tangannya memancarkan cahaya tanpa batas. Jubah Buddhis Nalan abu-abunya memiliki lampu hijau yang indah yang mengelilinginya. Gumpalan-gumpalan kecil itu menyatu membentuk banyak segel Buddha yang sakral. Wosh! Cahaya Buddhis ini menjadi semakin kuat. Teratai tingkat 9 terbentuk di bawah kakinya. Dia mengendalikannya untuk melambung ke langit.
Biarawan Jiurou memberi Bining Suai senyum puas sebelum berubah menjadi sinar keemasan juga untuk mengejar Nalan Suejian. Trinity sedang diserang oleh mayat-mayat jahat, jadi itu cukup berbahaya. Dia khawatir gadis kecil itu akan gila di sana. Ini sangat buruk. Jika Nalan Suejian benar-benar menemukan Namong Hongyan, maka mungkin dia benar-benar akan membunuhnya. Feng Feiyun menggosok tangannya bersama dan tersenyum dengan muram sambil berjalan menuju Bining Suai. Kakak Feng, apa yang kamu inginkan? Ayo bicara dulu, jangan lakukan ini. Ini akan merusak persahabatan kita, seorang pria menggunakan kata-katanya, bukan tinjunya. Baik, baik, jangan memukul wajah saya. Ah! Bining Suai berteriak seperti babi yang disembelih. Feng Feiyun dan Wang Meng mengamuk padanya sampai wajahnya penuh memar saat ia mencoba melarikan diri. Berhentilah memukulku, aku juga ditipu oleh biarawan terkutuk itu juga. Tidak hanya dia tidak menerimaku sebagai muridnya, dia juga tidak mengembalikan pot yang ditinggikan padaku. Aku juga korban terbesar di sini. Bining Suai merasa ingin menangis. Kamu layak mendapatkannya. Wang Meng tanpa ampun menendang pantatnya 2 kali, menyebabkan pria itu hampir tenggelam begitu dalam ke tanah sehingga dia bahkan tidak bisa naik kembali. Pelecehan tidak manusiawi ini berlangsung selama setengah jam sebelum berakhir. Baik Feng Feiyun dan Wang Meng kelelahan saat terengah-engah. Sebuah wilayah beberapa ratus mil di sekitar tanah leluhur Feng Clan ditutupi dengan energi mematikan. Terkadang, lolongan mengerikan akan bergema. Mereka bukan milik manusia atau binatang buas, lebih seperti hantu menjerit yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ada pohon daomisasi di atas makam itu, mereka tidak berani menyusupinya lagi. Itu telah berubah menjadi tanah kematian. Bahkan pinggirannya sulit ditembus. Kami akan pergi ke Trinity sekarang. Feng Feiyun menatap 73 puncak di kejauhan. Mereka telah menjadi gelap dan memiliki aura penindasan haus darah. Medan Trinity sangat kompleks dengan banyak lokasi berbahaya, termasuk salah satu dari 8 reruntuhan kuno, makam kemunculan surga. Ini adalah tempat yang sangat tidak menyenangkan, banyak pembudidaya mati tanpa bisa dijelaskan di sepanjang jalan di sana. Petik 2. Beberapa meninggal ketika mencoba melewati papan kayu di jalan sempit, yang lain di hutan tandus, dan bahkan lebih lagi di makam kemunculan surga, mereka semua mencoba memasuki tempat terlarang dan membayar dengan nyawa mereka. Namun, saya tahu satu jalan menuju Trinity yang sangat aman. Kebanyakan pembudidaya biasanya mengambil jalan ini. Petik 2. Bining Suai mengeluarkan perkamen berkulit domba dan membukanya. Jarinya menelusuri jalan yang berliku-liku, banyak ajaiban muda dari pagoda akan pergi ke Trinity untuk membunuh mayat-mayat, dan mereka pasti akan mengambil jalan ini. Ini akan menjadi acara yang sangat menyenangkan, kita harus bergegas dan sampai di sana atau seseorang akan mencuri guntur kita. Petik 2. Dia melanjutkan, lihat titik ini di sini. Ini adalah danau kuno yang luar biasa, pintu masuk ke Trinity. Ada sebuah monolit di sana dengan banyak tokoh suci dalam sejarah. Semua nama mereka dicatat dalam monolit ini. Petik 2. Ini adalah gunung batu kuning yang besar, dan di atasnya ada sebuah altar kuno. Saya mendengar 1000 tahun yang lalu, seseorang bermeditasi di altar ini dan belajar teknik tertinggi. Hanya dalam satu malam, orang ini pergi dari pencapaian besar God Best sampai ke tingkat Giants bersamaan dengan kecakapan bertarung barunya yang tak tertandingi. Ya, ini adalah jalan lain menuju Tritunggal. Petik 2. Ini adalah terjemahan liberal dengan makna yang sangat dekat. Yang mentah adalah, bersatu kembali setelah perpisahan singkat membuat suasana hati yang lebih baik daripada bulan madu. Kadang-kadang, ini harus diterjemahkan secara lebih harfiah untuk beberapa permainan kata atau lelucon situasional. Dalam hal ini, padanan bahasa Inggrisnya cukup baik. Bab 270, Badai Salju Bermalam. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan di dunia ini. Tepat pada saat ini, Wang Meng sangat jengkel. Ini jelas akhir musim gugur sekarang, jadi mengapa sangat dingin setelah hanya satu malam seolah-olah itu musim dingin. Wang Meng mengendarai bantengnya dengan jubah merah besar. Rambut dan bahunya tertutup salju. Dia bisa melihat napasnya keluar. Langit gelap dengan salju di mana-mana. Badai salju ini datang terlalu tiba-tiba seperti rambut angsa beterbangan ke bawah. Ke depan, gunung-gunung dan sungai-sungai terbungkus warna perak. Di hutan-hutan tua, pohon-pohon dari semua ukuran ditutupi dengan salju, termasuk bahkan daun yang belum jatuh. Banyak cabang mungkin patah karena kenaikan berat badan.
Angin dingin menderu seperti binatang buas, menyebabkan dedaunan dan kepingan salju yang tertutup salju ini terbang kemana-mana. Kami telah melakukan perjalanan 5.000 mil dalam satu malam. Ini adalah wilayah utara Trinity, hutan yang sunyi. Saya mendengar keempat musim di sini sepanas musim panas dengan binatang buas aneh berkeliaran di mana-mana. Pohon mencakup semua 8.000 mil, orang-orang biasa tidak bisa melintasi hutan tandus ini. Bi Ningsuai mengenakan jaket tebal. Dia sangat bingung sambil melihat langit bersalju. Hutan tandus telah berubah menjadi ladang salju. Bagian terpenting adalah masih musim gugur. Sesuatu pasti salah. Mereka berempat berada di jalan bersama dengan dua lembu jantan. Setelah berjalan terus sepanjang malam, mereka sekarang beberapa ribu mil jauhnya dari tanah leluhur Feng. Bi Ningsuai dan Wang Meng naik bersama di depan untuk memberi jalan. Feng Feiyun dan Little Demoness berbagi lembu jantan yang tersisa tepat di belakang mereka. Kuku besar dari sapi jantan ini menginjak tanah yang tertutup salju dan meninggalkan dua garis jejak kaki yang dalam. Demoness mungil itu dengan patuh duduk di belakang Feng Feiyun. Dia mengenakan gaun perak tipis dan syal bulu rubah putih, masih memeluk kucing kecilnya. Matanya yang jernih tampak agak licik dengan bulu matanya yang panjang terbebani oleh kepingan salju kecil. Dia mengedipkan mata jernihnya berbentuk seperti anggur hitam seperti peri salju kecil. Whoosh! Angin sepoi-sepoi yang dingin setajam pisau melintas. Dia dengan cepat mengangkat jubah putih Feng Feiyun dan menyelinap ke dalam tubuh kecilnya, hanya mengungkapkan setengah dari wajahnya yang merah. Bro, apakah Anda pikir monster di tanah leluhur kita adalah leluhur tua yang hidup kembali? Little Demoness memegang jubah Feng Feiyun dan menguncinya seolah-olah dia takut diterbangkan angin. Sementara itu, Feng Feiyun duduk dalam posisi meditasi di atas banteng dengan gulungan bambu tua di tangannya. Dia masih mempelajari volume 8 seni, tetapi dia tidak bisa fokus. Little Demoness membuatnya sakit kepala. Dalam hal hubungan, dia bisa dianggap sepupu kecilnya, tetapi dia telah diusir dari klan. Selain itu, alasan mengapa dia keluar adalah untuk membunuhnya. Tapi sekarang, dia tidak tahu mengapa dia tidak mencoba melakukan apapun padanya. Selain itu, dia berhenti bertanya kepadanya tentang tulang rusuk leluhur dan tablet surgawi dan bertindak seperti saudara perempuan sejati. Dia menempelkan dirinya padanya dan tidak mau pergi. Karena dia sudah ada di sini, dia mungkin juga menerimanya. Mungkin, tapi mungkin juga tidak. Bagaimanapun, Master Klan pertama meninggal lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bahkan raksasa tidak bisa hidup selama itu, jadi bagaimana mungkin dia masih setengah hidup di sana? Feng Feiyun merasa itu tidak mungkin. Tanah leluhur Feng Klan telah berubah menjadi zona kematian untuk ratusan mil. Apalagi ada sesuatu yang mengerikan di atas. Bahkan Biksu Jiurou dengan panci yang ditinggikan tidak bisa menekan keberadaan yang menakutkan ini. Selain itu, kerangka raksasa di bawah sungai darah telah ada di sana untuk siapa yang tahu berapa lama. Mungkin saja itu bukan milik dunia ini atau bahkan era ini. Feng Feiyun merasa bahwa itu akan keluar suatu hari dan mendatangkan malapetaka di tanah. Tetapi saya mendengar bahwa Giant bukanlah tingkat kultivasi tertinggi. Ada alam yang lebih tinggi dari mandat surga tingkat ke-9, seperti Nirvana yang mengendalikan hidup dan mati. Little Demoness menyandarkan kepala imutnya dan dengan lucu mengelus kucing itu di dadanya. Feng Feiyun bertanya, tingkat mana kamu sekarang di mandat surga? Mata Little Demoness berbinar ketika dia tersenyum, haha, aku tidak akan memberitahumu. Paman, ada sesuatu yang salah. Suara terkejut Wang Meng datang dari depan. Dua lembu jantan yang berlari secepat angin tiba-tiba berhenti. Ada jejak kaki gelap di depan. Sebuah bukit besar berada di ujung kanan hutan dengan salju lebat, mengurangi penglihatan orang. Aku mencium bau orang mati. Iblis kecil memukuli bulu matanya sambil menatap ke bukit di depan. Ini mayat jahat. Feng Feiyun menyalurkan pandangan Phoenix dan bisa melihat energi kematian di mana-mana di perbukitan itu. Suasana juga cukup suram. Wang Meng berkata, ini adalah wilayah utara Trinity. Aku tidak percaya mayat-mayat sudah sampai di sini. Sepertinya seluruh county mungkin telah menjadi wilayah mereka. Petik 2. Bi Ningsuai tertawa dan berkomentar, mayat ini bukan apa-apa. Selama kita tidak menemukan Evil Woman, kita bisa membunuh mereka dan mengambil istana mayat itu untuk poin. Petik 2. Wang Meng memberinya pandangan miring sebagai tanggapan, bagaimana kamu bisa begitu tidak berbudaya?
Tidakkah Anda tahu bahwa mayat jahat transformasi ketiga sebanding dengan leluhur tingkat raksasa? Bahkan untuk mayat transformasi kedua, ada beberapa mayat yang lebih tua dengan kecakapan pertempuran meneror yang dapat dengan mudah membantai pembudidaya mandat surga. Petik 2. Bi Ningsuai segera berhenti tertawa. Mereka ada di sana. Little Demoness diam-diam berbicara dan tiba-tiba terbang keluar dari punggung banteng. Dia menyeberangi salju dan berhasil mencapai bukit dalam sekejap. Keturunannya yang tajam menghancurkan semua energi kematian. Tidak lama kemudian, dia perlahan kembali dari kejauhan dengan tas kain beberapa kali lebih besar dari tubuhnya. Bentuknya yang tidak rata meneteskan darah dan cairan mayat. Bam! Dia membuka tas besar dan tumpukan besar istana mayat muncul seperti gundukan kecil, sekitar 237 di antaranya. Bro, bantu aku mengepaknya. Dia menyeka keringat di dahinya menggunakan lengan bajunya. Ketiganya tercengang. Iblis kecil ini terlalu kuat. Bahkan mayat jahat transformasi pertama memiliki kemampuan defensif yang mencerminkan puncak God Best sementara kekuatan ofensif mereka berfluktuasi dari awal ke puncak God Best. Lebih dari 200 dari mereka dapat dengan mudah membantai puncak God Best, tetapi dia hanya membutuhkan sedikit waktu untuk membunuh mereka semua dan mengambil istana mayat mereka. Ini setara dengan 237 poin. Feng Feiyun memiliki batu roh batas dengan ruang yang cukup untuk barang-barang senilai gunung. Dia menembakkan sinar putih dengan tangannya dan mengumpulkan semua istana mayat ke batu. Kelompok itu bergegas pergi dengan hati-hati tinggi. Munculnya mayat jahat adalah sinyal berbahaya. Beberapa ratus mungkin bukan apa-apa, tetapi jika mereka bertemu pasukan secara kebetulan, maka bahkan demon kecil pun tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Itu akan menjadi kekuatan yang mampu menghancurkan seluruh sekte. Sepanjang jalan, mereka melihat beberapa kelompok mayat yang baru saja ada. Semua dibunuh oleh kelompok Feng Feiyun. Little Demoness adalah yang tercepat dan terkuat, dia mengumpulkan 854 istana. Feng Feiyun berikutnya dengan 140. Wang Meng memiliki 37 dan Bi Ningsuai menerima 43. Ini adalah catatan mereka di sepanjang jalan. Little Demoness sendiri menyumbang sekitar 80% dari semua poin. Dia benar-benar mencuri pusat perhatian. Setiap orang punya perhitungan sendiri. Tiga lainnya diam-diam ingin pergi sendiri setelah memasuki Trinity. Kalau tidak, akan sulit untuk maju dengan Little Demoness mengambil segalanya. Mereka pergi 2 hari lagi di jalan ini dan akhirnya bertemu dengan pembudidaya lain, banyak di antaranya adalah jenius dari Pagoda Wanxiang. Salah satu dari mereka memiliki total 10 kereta emas dan lebih dari 100 budak dan penjaga. Kelompok ini terbang di atas mereka ketika hampir gelap. 10 gerbong emas ditarik oleh binatang buas aneh berusia sekitar 500 tahun. Roda-roda yang bergulir di langit mengeluarkan suara dentang yang renyah saat mereka membagi kepingan salju di atas. Ini adalah jenius 50 teratas dari pagoda, Ning Fengdao. Dia berasal dari Kam Omni Heaven Marquis. Belum lama ini, pasukan besar dikalahkan dan bahkan Omni Surga Marquis sendiri terbunuh oleh wanita jahat. Darahnya menodai setengah gunung. Tak lama kemudian, Tuan Muda Ning mewarisi gelar bangsawan Marquis. Petik 2. Ning Fengdao adalah satu-satunya putra Tuan Muda Ning. Dia sangat berbakat dan mendominasi pagoda. Ayahnya baru saja menjadi seorang Marquis, jadi statusnya sendiri mencapai tingkat yang lebih tinggi. Banyak keajaiban lain telah memilih untuk mengikutinya. Petik 2. Bi Ningsuai ini benar-benar tahu sedikit tentang segalanya. Seekor burung cian sepanjang 10 meter melintasi langit. Dengan jubah putih Konfusianisme dan kedua tangan diletakkan di belakang punggungnya, seorang pemuda pemberani dapat ditemukan berdiri di punggungnya. Pedang hitam terbang di depan untuk membuat jalan. Mereka dengan cepat menghilang ke cakrawala. Itu pangeran ketiga dasi. Orang ini relatif kuat di pencapaian besar God Best, dia mungkin tidak pernah merasakan kekalahan. Petik 2. Sebelum malam tiba, beberapa ahli terbang ke satu arah dengan tergesa-gesa. Mayoritas berasal dari pagoda, tetapi masih ada beberapa yang Bi Ningsuai tidak kenal. Satu lebih kuat dari yang sebelumnya, mereka semua merupakan pukulan besar bagi generasi muda. Tentu saja, selain para jenius ini, ada beberapa pembudidaya dengan aura gelap. Awan-awan berdarah melayang di atas kepala mereka ketika mereka semua memegang spanduk hitam yang berkibar karena angin dingin. Bi Ningsuai ingin bersembunyi di tumpukan salju setelah melihat grup ini. Wang Meng harus menyeretnya keluar.
Sial, mereka adalah murid dari Dao yang tidak ortodoks. Pasti ada beberapa raja muda dan pangeran dari sekolah sesat. Bining Shuai sangat waspada terhadap kelompok ini. Mereka semua terbang ke arah yang sama. Sepertinya sesuatu yang mendesak sedang terjadi di sana. 271. Bab 271, Monumen Suci. Setiap orang harus melewati tempat tertentu jika mereka ingin mengambil rute ini ke Trinity. Di ujung hutan tandus ada dataran dengan dua gunung besar yang menjulang hingga awan. Mereka berbohong sejajar untuk memblokir jalan di depan. Di atas salah satunya ada kuil tua Tao. Itu dibangun dengan dinding merah dan ubin hijau dan penuh kabut. Melihat dari jauh, seolah-olah ada seorang Buddha yang hidup dalam pengasingan di sini. Di antara kedua gunung itu ada sebuah danau besar yang mirip dengan batu giok biru yang tidak berwarna. Dan di tengahnya ada monumen batu setinggi 33 meter, membuatnya tampak seperti pulau kecil. Salju terus bergetar. Seluruh lokasi ini telah berubah menjadi dunia putih. Namun, air di danau ini tidak membeku. Beberapa perahu yang terbuat dari kayu spiritual masih berlabuh di danau. Siapa saja yang menguasai kapal-kapal mewah ini? Pemakaman kenaikan surga dan sebuah istana es yang terbang keluar dari tanah, melayang di langit selama beberapa bulan, dua hal ini telah menyebabkan perubahan besar dalam cuaca Trinity. Salju terus berjatuhan. Suara seorang pria datang dari salah satu kapal. Dilihat dari suaranya, usianya sekitar 20 tahun. Perahu surgawi ini memiliki tinggi 30 meter dan panjang 100 meter. Lambung kapal dibuat dari batu giok ungu dan 3 layar putih terletak di atas. Meskipun itu berlabuh, itu masih mengeluarkan sensasi bahwa itu melayang melalui kekosongan. Harta surgawi harus muncul di pemakaman itu. Sayangnya, itu telah dibarikade oleh beberapa kekuatan besar. Yang lain tidak memiliki kesempatan untuk mengambil satu langkah pun di dalam kecuali mereka ingin mati. Sebuah suara yang sangat indah berkomentar juga. Itu halus dan misterius seperti burung bulbul. Klan Qin dan Ji adalah kekuatan kuno yang telah mendominasi prefektur Grand Selatan selama lebih dari 1000 tahun. Saya yakin kedua rumah juga merupakan bagian dari penahanan ini. Saudara Qin, Nona Ji, kalian berdua memiliki status tinggi di klan masing-masing, jadi saya yakin tidak ada yang akan menghentikan Anda jika kalian berdua ingin pergi ke kuburan. Ning Fengdao mengangkat cangkir anggurnya untuk bersulang. Qin Ming dan Ji Yunyun balas tersenyum dan minum. Meskipun Ning Fengdao adalah putra dari markis baru, posisi Qin Ming dan Ji Yunyun tidak jauh lebih rendah dari itu. Satu adalah ahli muda terbaik dari klan Qin sedangkan yang lainnya adalah permata dari master klan Ji. Mereka bertiga sepertinya sedang membahas masalah penting di kapal. Ada 3 tingkat hambatan suara untuk menghindari orang lain mendengarkannya. Kelompok Feng Feiyun akhirnya berhasil sampai ke danau sebelum malam tiba. Ini adalah danau kuno agung yang kamu bicarakan. Hanya karakter top di setiap generasi yang dapat mengukir nama mereka pada monolit itu. Wang Meng memandang danau yang tinggi dengan ombak yang berkilau dan tiba-tiba merasakan dorongan heroik. Dia ingin menggunakan penusuk langit untuk mengukir namanya di tablet batu itu. Bining Shuai memandangi kapal-kapal di dekat pantai. Dia secara internal merenungkan sambil menjawab, Anda bisa pergi jika Anda ingin mati. Petik 2. Jadi, Wang Meng menarik napas dalam-dalam dan mengguncang tubuhnya untuk meniup semua salju. Dia melompat dan menginjak danau dengan kedua tangan sambil mencengkeram penusuk langitnya seperti pena untuk mengabadikan namanya. Feng Feiyun mengangguk setuju. Kawan Wang Meng ini memang memiliki talenta hebat. Dia sangat dekat dengan pencapaian besar God Best. Dengan kekuatan manusia super alami sebagai puncak pangkalan dewa, sangat sedikit orang yang bisa menjadi lawannya. Bang! Sinar datang dari perahu valet, mengaduk ombak di danau. Itu langsung mengenai dada Wang Meng dan membuatnya terbang ke pantai bersalju. Huff, lancang sekali. Meskipun benar-benar tidak memenuhi syarat, Anda masih ingin meninggalkan nama Anda di monumen suci. Ning Fengdao merengut dan merasa sedikit terhibur dengan pria yang bodoh ini. Jika semudah ini meninggalkan nama seseorang di tablet, mereka tidak akan duduk di sini menunggu selama 3 hari. Keparat. Siapa yang Anda panggil tidak memenuhi syarat. Datang dan lawanlah aku jika kamu berani. Wang Meng menggosok pantatnya dan keluar dari bawah salju. Karena kita berdua murid dari pagoda, aku tidak ingin mempermalukanmu di depan orang luar atau mereka akan menertawakanmu. Mata cerah Ning Fengdao penuh kesombongan. Dia memiliki ketenaran yang tinggi di pagoda,
jadi dia tentu saja tidak ingin merusak citranya. Orang luar yang dia maksud bukan hanya Qiming dan Ji Yunyun. Banyak keajaiban dan ahli dari kekuatan besar lainnya berkumpul di sini juga. Hanya saja beberapa memilih untuk bersembunyi di bayang-bayang. Wang Meng merokok keluar dari kepalanya karena marah. Kata-kata Ning Fengdao terlalu lancang, menyebutnya tidak masuk akal dan memalukan bagi pagoda. Tidak ada yang akan tahan dengan kritik seperti ini. Selain itu, Wang Meng adalah murid seorang penguasa menara. Bahkan jika Ning Fengdao kuat, dia tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Ning Fengdao telah mencapai prestasi besar God Best selama bertahun-tahun sekarang. Dia berada di peringkat ke-40 dalam daftar dan mungkin dapat dengan mudah mengalahkan 10 pembudidaya basis dewa prestasi besar lainnya secara bersamaan. Bining Shuai dengan cepat menghentikannya, ada banyak orang di sini hari ini. Jika Anda benar-benar melawannya, dia pasti akan membunuh Anda untuk menjaga penampilannya. Petik 2. Wang Meng berhenti. Meskipun Bining Shuai langsung, itu juga kebenaran. Asteris asteris asteris. Malam tiba dengan bulan yang cerah di langit. Hari ini, bulan tampak sangat besar dan bulat. Cahaya bulan menyinari tablet di tengah danau saat bersinar seperti permata putih tanpa cacat. Kata-kata kuno muncul di tablet, masing-masing menyilaukan. Nama-nama mewakili jenius yang paling baik. Beberapa nama legendaris juga ada di sana. Long Jiangling, bukankah itu satu-satunya permaisuri dalam sejarah semua dinasti basis dewa? Kultivasinya tidak tertandingi dan semua sekte harus sujud di hadapannya. Tentu saja namanya ada di tablet suci ini. Nalan Hongtao, anggota dari 4 klan besar dan master klan pertama Nalan. Ini adalah salah satu klan yang paling kuno, bahkan lebih tua dari keluarga kerajaan saat ini. Mereka hampir menjadi penguasa tetapi pada akhirnya, ada perbedaan 1 menit dan mereka kalah dari Long Clan. Seluruh klan pergi dan menjadi tidak aktif di prefektur Cloud Surgawi meskipun menjadi otoritas yang berkuasa. Untuk waktu yang lama sekarang, mereka tidak berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan. Itu pasti telah didirikan setidaknya 10.000 tahun dan memiliki cadangan mengerikan. Sejarah mereka jauh melebihi 3 klan besar lainnya. Dan saat itulah satu orang memerintah terutama, Nalan Hongtao. Petik 2. Nama ini membuat banyak orang jenius di sini berpikir tentang tiran utara dinasti Jin, Nalan. Meskipun mereka tidak sekaya klan Yin Gou atau berpengaruh seperti klan Beiming, mereka masih bersaing melawan klan panjang untuk kerajaan ini beberapa ribu tahun yang lalu. Meskipun akhirnya kalah, mereka masih menguasai seluruh prefektur. Untuk dapat bertahan hidup selama beberapa ribu tahun bahkan di bawah kekuatan keluarga kerajaan, sampai batas tertentu, menunjukkan kekuatan klan Nalan. Fo Chanzi, karakter yang didewakan dari sekitar 30.000 tahun yang lalu. Dia memperoleh dao surgawi dan kemudian menghilang dari dinasti Jin. Beberapa mengatakan dia sudah mati dan telah kembali ke bumi pada puncaknya sementara yang lain mengatakan bahwa dia masih bepergian di dunia ini, menuju barat, keluar dari dinasti Jin untuk sesuatu yang lebih luas. 1. Semua nama ini telah bergema di masa lalu dan sekarang. Mereka memainkan peran besar dalam sejarah-sejarah. Di luar Long Jiangling, Nalan Hongtao, dan Fo Chanzi, ada nama-nama luar biasa lainnya. Mereka secara pribadi ditulis pada masa muda mereka, bukan setelah mereka menjadi terkenal. Karena itu, dao yang terkandung dalam kata-kata ini tidak terlalu kuat. Kalau tidak, di puncak mereka, nama-nama yang mereka tinggalkan masih bisa membunuh pembudidaya mandat surga bahkan setelah berlalunya 1000 tahun. Orang-orang ini terlalu kuat, semua berada di puncak generasi mereka sendiri. Hanya saat bulan purnama 1 jam hingga tengah malam gerhana saat dunia terjun ke kegelapan barulah seseorang bisa menulis nama mereka di tablet. Setiap orang yang berhasil dapat melakukannya berarti bahwa mereka akan diberkati oleh surga untuk menjadi yang terkuat di zaman ini. Petik 2. Selain itu, saya mendengar orang bijak di masa lalu juga akan memberkati mereka dengan meningkatkan budidaya mereka dengan margin yang besar. Petik 2. Basis Dewa Perantara sebenarnya menjadi tahap pencapaian tertinggi basis God setelah menuliskan nama mereka, atau begitulah yang kudengar. Petik 2. Tidak ada apa-apa. Suatu puncak God Best pernah melakukannya dan budidayanya mencapai mandat surga tingkat pertama hanya dalam 1 malam, memperoleh umur 500 tahun. Betapa iri, tidak perlu melalui kesengsaraan bumi juga. Petik 2.
Langit baru saja berubah gelap sehingga masih ada waktu sampai gerhana bulan. Namun, beberapa orang sudah tidak sabar. Aku tidak percaya kita harus menunggu sampai gerhana sampai seseorang mengukir nama mereka di monumen suci. Seorang pembudidaya muda dengan jubah emas dengan aura emas dan tombak emas yang bersinar berlari keluar dari awan dan menusuk langsung ke arah tablet. Wosh! Sebuah penghalang terang keluar dari salah satu kapal, yang bertujuan untuk menghentikannya. Namun, pembudidaya ini sangat kuat. 4 jiwa binatang muncul di belakangnya dan menghancurkan penghalang ini. Tombaknya ada di depan tablet. Dia akan mengukir namanya. Suasana menjadi cukup tegang baik bagi orang-orang yang bersembunyi di kegelapan maupun keajaiban di atas kapal. Sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Mungkinkah kuda hitam yang muncul entah dari mana ini dapat meninggalkan namanya di monumen suci? Feng Feiyun berdiri di tepi pantai dan menggelengkan kepalanya, alangkah bunuh diri. Petik 2. Bang! Tombak yang bersinar itu hanya 3 kaki jauhnya dari monumen. Tiba-tiba, salah satu nama terukir menembakkan cahaya yang kuat. Itu berubah menjadi sosok permaisuri. Itu nama Long Jiangling. Meskipun ditulis beberapa ribu tahun yang lalu, 3 kata ini masih terkondensasi menjadi dao kekaisaran dengan kekuatan yang sebanding dengan seberapa kuat dia ketika dia menulisnya. Ini adalah gelar seorang biksu Buddha. Silkworm Egg Buddha akan menjadi terjemahan langsung, tetapi saya rasa saya lebih suka pinyin di sini. Ketahuilah bahwa dia adalah seorang biarawan.